Halo semuanya, kembali lagi di final chapter dengan gua, Mas Maman. Topik kali ini gua bakalan mau ngebahas atau ngobrolin aja ya. Apakah dunia itu terlalu jahat untuk kita? Gimana ya? Obrolin tentang keduniaan itu, duniawi itu susah banget ya, susah dimengerti, dan ya gue nggak tahu, tiba-tiba gue pengen banget ngobrol tentang ini. Dan maaf banget kalau misalnya gue itu ada kayak gimana ya, kekurangan ilmu dalam memahami dunia ini, dan gue juga bukan ahlinya gitu. Tapi menurut gue ya, dunia itu nggak jahat sebenarnya. Dunia itu nggak jahat, cuma yang gimana ya, yang membuat ribet itu adalah diri kita sendiri gitu. Seharusnya kita yang bersyukur ya kan, diberikan kehidupan sejauh ini. Seharusnya kita harus bersyukur ya, yang menciptakan kehidupan ini yaitu Tuhan, dan kita juga itu harus bersyukur gitu ya kan. Kalau misalnya ditanya ya, emang ini suka nanya ya ke diri sendiri, emang aku salah apa ya gitu. Sampai-sampai orang-orang di sekitarku menjauh gitu. Ada apa sebenarnya dengan diriku? Aku yang salah apa orang-orang itu? Dan sebenarnya di sini gue itu selalu berpikir dan selalu lebih memilih buat nyalahin orang gitu. Bahwa 100% itu gue yang benar, tapi aslinya enggak. Ada kalanya gue tuh harus juga mengintrospeksi diri sendiri, dan istilahnya sadar dirilah juga gitu, bahwa selalu harus menerima perkataan orang lain itu walaupun pahit ya kan. Orang lain juga bisa benar, bahkan bisa lebih benar daripada kita. Jangan seolah-olah merasa si paling jadi MC dalam kehidupan ini. Enggak. Jadi kita itu makhluk sosial ya. Makhluk sosial yang dimana kita itu dibilang ya gak lepas lah dari sosial. Sosial di sini bukan berarti mencakup tentang kehidupan dunia ponsel ya, tapi ya lingkungan kita gitu. Kita itu nggak pernah lepas dari lingkungan ya, dimana dalam lingkungan itu ada orang-orang gitu. Orang-orang ini kadang kita juga minta pendapatnya dia, kadang kita juga memberikan pendapat kita terhadap dia, mengkondisikan, menyesuaikan, dan mengikuti, dan diikuti. Begitulah kehidupan. Dan kita nggak boleh egois dalam lingkungan itu. Kadang-kalanya kita harus mengeluarkan pendapat kita, dan mereka harus menerima dan menghargai. Begitupun sebaliknya ya kan. Kadang mereka mengeluarkan pendapat mereka, dan kita juga harus menghargai, walaupun ya nggak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi gitu di dalam lingkungan itu. Tapi begitulah namanya kehidupan yang ada di dunia ini. Mungkin dari mereka ada beberapa yang memiliki sikap egois banget, lebih ya kan, lebih tinggi lah. Kadang gue juga itu egoisnya lebih tinggi gitu. Ya udahlah, ngapain lagi gini-gini lah segala macam. Dan tanpa dipikirin gue tuh udah nggak mau berusaha lagi, kayak udah nyerah aja lah kayak gitu. Ngapain juga dipertahankan kalau misalnya nggak bisa. Dan itu salah satu keegoisan lebih tinggi gitu, bisa dibilang tingkat dewa lah. Dan gue juga
dari situ gue langsung berpikir, nggak langsung dari situ ya, tapi ya melalui proses ya munculnya masalah dari apa yang kita lakukan, dari keegoisan itu ya akan muncul satu persatu dan akan memunculkan pembelajaran yang lahir ataupun yang muncul ya kan gitu. Dan akhirnya setelah itu jadi pembelajaran juga buat diri kita sendiri ya kan. Dan bisa gue ambil dari situ bahwa gak semuanya sesuai dengan apa yang kita mau. Seperti yang tadi gue bilang, jangan selalu menyalahkan orang lain. Koreksi diri sendiri itu juga penting. Bisa jadi mereka bersikap seperti itu ya karena kesalahan kita juga ya kan. Kesalahan kita, murni kesalahan kita. Karena kembali lagi, kita ini manusia, gak pernah luput dari namanya kesalahan. Ya kalau misalnya sempurna ya itu pasti namanya malaikat. Terus berhenti mengeluh ya. Berhenti mengeluh, segera cari solusinya. Kita bukan anak kecil lagi yang dulunya cuma bisa tahu nangis doang ya kan. Dan sekarang baru ngerasa gitu kalau misalnya kita emang udah dewasa sekarang. Dan perlu digarisbawahi bahwa kita ini bukan anak kecil lagi yang umurnya 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 6 tahun dan sebagainya. Tapi kita ini udah dewasa. Udah umur 18 tahun, 17, 16 dan ke atasnya lah gitu. Tapi dewasa di sini itu bukan dari segi umur aja ya atau ya fisik segala macamnya, tapi dewasa yang di sini yang gue maksud adalah bagaimana kemampuan kita berpikir dalam menyikapi yang perlu kita sikapi dalam kedewasaan itu, ya kan? Seperti itu kan. Seperti biasa, malam-malam gini hujan, tapi ya gue harap kalian bisa dengar dan suara gue jelas juga ya didengar. Terus gimana ya? Banyaklah dalam kehidupan ini yang harus kita pelajari, mau dari kehidupan dari orang lain maupun kehidupan dari kita lalui sendiri ya kan. Terus jangan mau dipandang lemah gitu sama mereka. Buktikan kalau misalnya kamu bisa dan kamu kuat gitu. Sampai titik ini, buktinya ya, sampai di titik ini dan sejauh ini kamu itu bertahan. Dan itu buktinya kalau kamu gak selama itu gitu. Aduh, gue ngobrolnya gak enak soalnya hujan gitu ya kan. Hujan takutnya geledek muncul gitu. Dan ya gak apa-apa dah buat konten juga ya kan, buat nemenin kalian juga dan buat melegakan diri juga dan merasa lebih enak aja gitu kalau misalnya udah ngomong kayak gini, meluapkan perasaan lewat perantara video gini ya kan. Gue nggak tahu lah kayak gimana lagi. Dan ya kembali lagi, dunia itu nggak jahat sebenarnya, cuma ya ribet itu kitanya menyikapi. Dunia ini sudah dipersiapkan, udah dilengkapi dengan sesuai kebutuhan kita gitu. Ya gimana ya? Kehidupan ini juga dilengkapi dengan seperti yin dan yang ya. Yin kan itu kan jahat ya kan, sedangkan yang itu baik gitu. Ya saling berlawanan gitu, dan kembali lagi kita milih yang mana gitu, mau jadi watak antagonis atau protagonis gitu. Susah lama kalau misalnya mau ngomongin tentang kehidupan itu susah banget, apalagi di umur gua yang masih 18 tahun sekarang. Dan untuk memahami namanya kehidupan itu susah banget. Dan gue berharap nanti kedepannya bakalan baik-baik aja sih. Dan buat kamu, semangat ya dalam menjalani kehidupannya. Semua orang
pernah mengalami namanya kesusahan, kesedihan, seperti itulah. Jangan pernah menyerah, tetap mencari apa arti nama kehidupan. Jangan lupa juga mencari apa itu namanya kebahagiaan bersama orang-orang dekat. Oke? Mungkin itu aja. Kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten gua, jangan lupa diikuti Instagram gua. Tetap semangat. Apapun yang terjadi, jangan pernah hilang dari prinsip dirimu sendiri.